Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauzi Alfaid, mahasiswa Setiabi semester 2. Saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam akan menjelaskan terkait sejarah peradaban Amerika kuno. Sebelum kita membahas sejarah peradaban Amerika kuno, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak geografis daerah Amerika, ya. Benua Amerika terdiri dari dua bagian besar, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, dan Amerika Tengah yaitu sebagai penghubung antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara dan Amerika Selatan dibatasi oleh dua samudra, yaitu Samudra Atlantik di sebelah timur dan Samudra Pasifik di sebelah barat. Oke guys, kita lanjut ke materi sejarah peradaban Amerika kuno, ya. Banyak yang orang tidak ketahui bahwasanya bangsa Amerika asli itu telah diusir oleh bangsa lain di negaranya sendiri, ya. Jadi yang kita lihat sekarang, kebanyakan orang-orang di Amerika itu merupakan bukan penduduk asli, bukan bangsa asli dari Amerika tersebut, melainkan bangsa lain yang datang bertamu ke negara tersebut dan mengusir bangsa Amerika yang aslinya. Oke, bangsa Amerika yang asli itu sering disebut dengan bangsa Indian. Bangsa Indian merupakan orang-orang yang berasal dari daerah Asia yang mana mereka melakukan perjalanan berlayar menuju ke Amerika. Setelah itu mereka berdiam di sana, bertempat tinggal di sana, dan menjalani kehidupan di sana, sehingga bisa disebut mereka menjadi penduduk asli, bangsa asli Amerika tersebut, Amerika sendiri, ya. Kemudian kenapa sekarang kita bisa melihat bahwasanya sering kita lihat bahwasanya orang Amerika banyak yang berkulit putih atau hitam dan sebagainya, ya. Mengapa bisa terjadi pengusiran tersebut? Yaitu bisa terjadi ceritanya yaitu pada saat zaman dahulu Christopher Columbus itu melakukan perjalanan. Ia mempunyai prinsip menemukan sebuah benua yang baru, ingin menemukan benua yang baru. Nah, kemudian ia berlayar dan berlabuh di Amerika. Amerika sendiri itu sudah ada dan sudah ada penduduknya, ya. Jadi Christopher Columbus itu kayak yang mengada-ngada. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya ia telah menemukan benua baru dan mencetuskan nama yaitu Amerika. Kemudian setelah kehadirannya Christopher Columbus ke daerah Amerika, banyak sekali bangsa-bangsa Eropa yang berdatangan ke Amerika dan mereka tinggal di Amerika dan merasa nyaman dan berdiam di Amerika, sehingga mereka melakukan pengusiran terhadap bangsa asli Amerika, yaitu bangsa Indian. Itu sekilas, ya, yang jarang diketahui oleh kita, ya, bahwasanya Amerika itu ternyata orang-orang Amerika yang sekarang sering kita lihat merupakan bukan bangsa asli Amerika tersendiri, melainkan bangsa Eropa yang melakukan pengusiran terhadap bangsa Amerika asli, yaitu bangsa Indian. Karena ciri-ciri fisik bangsa Indian itu mereka berkulitkan coklat matang, rambut lurus hitam, ya. Sedangkan yang sering kita lihat orang-orang di Amerika sekarang itu kebanyakan mereka orang-orang yang berkulit putih, orang-orang yang berkulit hitam. Karena mereka merupakan bukan penduduk asli, bukan bangsa asli Amerika,
melainkan bangsa Eropa yang melakukan pengusiran terhadap bangsa Amerika yang asli. Selain itu ada juga bangsa-bangsa yang lain yang pada zaman Amerika kuno ya, yaitu diantaranya ada bangsa Olmec, bangsa Maya, bangsa Inca, bangsa Pueblo, bangsa Aztec, dan yang lainnya ya. Peradaban Amerika kuno bisa disebut dengan peradaban yang besar karena kita bisa melihat jejak-jejak sejarah yang tertinggal yang yang hanya tersisa menjadi reruntuhan bangunan di Amerika seperti di Peru dan bangunan seperti peninggalan bangsa Maya, patung-patung bangsa Olmec, dan arsitektur bangunan yang lainnya ya. Eh, dan kepercayaan bangsa-bangsa yang terdapat di Amerika itu kebanyakan mereka mempunyai kepercayaan paganisme, yaitu percaya terhadap dewa-dewa ya. Dewa-dewa yang mereka percaya itu bisa dibilang karena mengapa mereka bisa menganggap percaya terhadap dewa, dan dewa tersebut bisa seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain, karena mereka menganggap hal tersebut hal yang hebat, seperti halnya bangsa Olmec yang mempercayai bahwasanya jaguar merupakan utusan dewa ya, karena mereka sangat mengagumi jaguar ya, karena pada saat itu jaguar merupakan hewan terhebat ya, bisa dibilang hewan yang berkuasa di daerah sana, sehingga bangsa Olmec meyakini bahwasanya jaguar merupakan utusan dewa, dan banyaklah patung-patung yang dibuat oleh bangsa Olmec, patung-patung jaguar, patung-patung setengah manusia, setengah hewan. Nah, kemudian ada juga bangsa Maya yang mempercayai bahwasanya jagung merupakan utusan dewa. Mengapa jagung tersebut merupakan kepercayaan mereka ya? Karena mengapa? Karena jagung bisa memberikan mereka kehidupan, bisa bisa memberikan makan, bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka pada saat itu ya. Kemudian kehidupan bangsa-bangsa pada zaman dahulu, kebanyakan mereka banyak yang bertanam, bertani, ada juga yang hidup adanya sistem kerajaan ya, dan yang lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena manusia merupakan tempatnya salah dan lupa ya. Eh, al insanu makanu khata nisyan. Eh, Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.